Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawina ta'allum wa ta'alim wa ifada wa istibada wal hasana tawassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalilata al-khayr ittiba' wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, masih melanjutkan kajian sirah nabawi kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana pertemuan antara Rasulullah SAW bersama dengan 6 orang yang datang dari Yasrib, di mana saat itu mereka memutuskan untuk mendahului orang-orang Yahudi, di mana saat itu mereka ingat bahwasanya Yahudi selalu menggembar-gemborkan akan kedatangan seorang nabi yang akan mereka ikuti dan akan berperang memerangi mereka, orang-orang Khazraj dan Aus. Maka mendengar pengakuan Rasulullah tersebut, mereka kemudian memutuskan bahwasanya sebelum mereka didahului oleh orang-orang Yahudi, maka mereka memutuskan untuk mendahului masuk ke dalam agama Islam dan berjanji akan datang kembali pada haji tahun berikutnya bersama dengan rombongan yang jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, setelah musim haji tersebut, Rasulullah SAW kembali menghadapi rutinitas dakwah beliau, di mana semakin banyak cercaan, semakin banyak hadangan, semakin banyak tekanan yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penghiburan, ingin menunjukkan kepada Rasulullah bahwasanya perjuangan yang beliau lakukan itu sebenarnya tidak sendiri. Bisa jadi setelah kehilangan orang-orang yang menopang beliau selama ini, seperti Abu Thalib dan Khadijah, Rasulullah merasakan beratnya berjuang dalam menegakkan dakwah Islam itu. Apalagi sudah tidak ada lagi tempat di mana beliau menyampaikan keluh kesahnya yang biasa beliau lakukan kepada Khadijah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulullah SAW untuk menempuh satu perjalanan, yang perjalanan ini kemudian digambarkan di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di tengah tekanan tersebut, inilah bentuk penghiburan dan penegasan akan dukungan ataupun pertolongan Allah kepada Rasulullah dengan ditunjukkan hal-hal yang tidak nampak selama ini oleh Rasulullah, diperlihatkan hal-hal yang jauh lebih alim, jauh lebih mulia, jauh lebih besar daripada tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW ke kehabibaan beliau di Sidratul Muntaha. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang waktu kejadian daripada Isra Mi'raj ini setidaknya ada beberapa pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Al-Imam At-Tabari menyatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi di awal diangkatnya beliau sebagai nabi. Jadi begitu beliau
beliau mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian disusul dengan ya ayyuhal muddatsir, maka menurut Imam Tabari Allah menguatkan Rasulullah dengan memperjalankan beliau dalam Isra dan Mi'raj. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat daripada Imam Nawawi dan Imam Qurtubi, beliau mengatakan, mereka berdua mengatakan bahwasanya Rasulullah dipanggil untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj itu pada tahun kelima setelah beliau diangkat sebagai Nabi. Artinya hitungannya pada saat Rasulullah sudah mulai mendakwakan dengan dakwah jahriyah, dakwah yang terang-terangan. Pendapat yang ketiga, pendapat daripada Al-Alamah Al-Mansur-Furi, beliau mengatakan bahwasanya kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, tepatnya 27 Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Jadi bukan di bulan-bulan yang biasa dilakukan, tapi itu dilakukan di bulan Rajab. Kemudian pendapat selanjutnya mengatakan bahwasanya terjadi di bulan Muharram tahun ke-13 dari nubuwah. Jadi menjelang hijrah, menjelang Rasulullah akan berangkat hijrah. Nah, Rasulullah diperintahkan untuk datang dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Pendapat yang ketiga, Rasulullah itu berangkat setelah hijrah, yaitu setahun 2 bulan setelah hijrah, tepatnya bulan Muharram tahun ke-13 nubuwah. Dan yang terakhir berpendapat bahwasanya terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari nubuwah, artinya setahun sebelum beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Sebelum dia melaksanakan perjalanan menuju ke kota Madinah, yaitu melakukan hijrah. Nah, pendapat pertama, kedua, dan ketiga ini tertolak. Mengapa? Karena jika hitungannya seperti itu, semua orang sepakat bahwasanya kejadian Isra Mi'raj ini terjadi setelah wafatnya Khadijah. Sementara pada hitungan pertama, kedua, dan ketiga itu Khadijah masih hidup. Oleh karena itu pendapat ini tertolak. Ala kullin, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu dijemput oleh malaikat Jibril sekitar waktu Isya, jam 7 jam 8, pada saat beliau sedang berada di sekitar Masjidil Haram atau Ka'bah. Kemudian dijemput oleh malaikat Jibril dengan menaiki buraq. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Hanya saja disifati oleh baginda Nabi bahwasanya buraq ini lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, dan bentuknya wallahu a'lam, tapi kecepatannya adalah kecepatan yang luar biasa, melebihi kecepatan cahaya. Itu kecepatan yang dideskripsikan daripada buraq itu sendiri. Adapun penggambaran buraq yang dilakukan ataupun banyak tersebar selama ini dengan kuda dengan wajah wanita, itu sebenarnya deskripsi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ingin menggambarkan bahwasanya Rasulullah itu penyuka wanita, sehingga bentuknya seperti itu. Dan ini adalah bentuk yang sama sekali tidak digambarkan oleh Nabi atau dusta. Nah, lalu Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Palestina. Di tengah jalan Rasulullah sempat berpapasan dengan kafilah dagang yang berasal dari Mekah. Maka saat itu Rasulullah SAW menyampaikan salam, menegur mereka, dan saking kagetnya ontah mereka sampai-sampai salah satu dari ontah itu ada yang terperosok dan kakinya patah. Mereka hanya mendengar,
dan mereka tahu ini suara Muhammad, tapi mereka tidak melihat mana Muhammadnya karena saking cepatnya pergerakan Rasulullah. Pada saat itu posisi mereka akan kembali ke kota Makkah. Sampai beliau di Masjidil Aqsa, maka malaikat Jibril kemudian menambatkan buraq tersebut dan mengikatkannya pada salah satu tiang dari tiang Masjid Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh ruh daripada nabi-nabi terdahulu, bukan hanya 25 nabi, tapi seluruh para anbiya dan mursalin, nabi dan rasul terdahulu, ruhnya semuanya turun di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah untuk memimpin salat para nabi tersebut. Dan ini merupakan salah satu bentuk deklarasi bahwasanya beliau adalah pemimpin para nabi. Karena imam itu pemimpin, maka pada saat beliau memimpin salat para anbiya tersebut, para ruh daripada anbiya tersebut, maka ini membuktikan Rasulullah menjadi pemimpin. Setelah itu Rasulullah SAW, sebagaimana yang sering kita dengar dalam kajian-kajian, untuk kajian Isra Mi'raj ini kita tidak memperpanjang karena ada pembahasan yang lebih penting lagi, yaitu tentang Bai'atul Aqabah. Bagaimana para sahabat membaiat untuk Isra Mi'raj ini, nanti ada pembahasannya pada waktunya nantinya, yaitu lebih detail lagi. Maka Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril naik ke langit pertama, dan di langit pertama bertemu dengan Nabi. Dan diriwayatkan bahwasanya pada saat beliau melihat Nabi Adam, maka beliau melihat bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu posisinya, tempat mereka berada ada di samping kanan Nabi Adam. Sementara orang-orang yang mati dalam kondisi sengsara atau su'ul khatimah berada di sebelah kiri Nabi Adam. Maka Nabi Muhammad menyapa Nabi Adam, lalu Nabi Adam menyambutnya dan memberkahinya. Kemudian naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa bin Maryam. Kedua nabi ini adalah contoh daripada nabi-nabi yang berusia muda atau para pemuda dari para nabi. Nabi Yahya, yang kebetulan Nabi Yahya ini pada saat beliau wafat, beliau saat itu menentang perbuatan yang dilakukan oleh raja yang berkuasa saat itu, di mana raja ini melakukan pernikahan dengan anaknya sendiri. Maka Nabi Yahya dengan tegas menentang perbuatan tersebut, sehingga raja tersebut marah dan memerintahkan untuk menangkap Nabi Yahya, berpikir bahwasanya dengan disiksa dan ditangkap Nabi Yahya akan berubah pikiran. Namun Nabi Yahya tidak mempedulikan dan tetap bersikeras menentang hal tersebut, sampai kemudian atas hasutan daripada istri daripada raja tersebut, Nabi Yahya kemudian diperintahkan untuk dipenggal lehernya. Tak cukup Nabi Yahya, bahkan mereka mengejar ayah beliau, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga kemudian diberitahu bahwasanya pasukan dari kerajaan hendak membunuh beliau. Kemudian beliau membuka satu pohon besar, terbuka pohon tersebut, dan ini merupakan bagian daripada mukjizat Nabi Zakaria. Beliau masuk ke dalam pohon tersebut sampai tidak ditemukan oleh pasukan yang datang mengejar. Hanya saja saat mereka sudah putus asa, mereka kemudian ditemui oleh seorang laki-laki tua. Dan laki-laki tua ini menurut riwayat adalah iblis yang menyamar. Ia mengatakan, "Siapa yang kalian cari?" Mereka mengatakan, "Kami mencari Zakaria."
Lalu iblis ini mengatakan, kalau kamu jadi Zakaria, dia ada di dalam pohon ini. Maka mereka tidak percaya, bagaimana mungkin orang masuk ke dalam pohon sementara pohonnya masih tertutup rapat seperti itu. Lalu apa yang disarankan oleh iblis? Kalau tak percaya, ambil gergaji, belah. Maka mereka menggergaji pohon tersebut sampai kemudian putuslah badan Nabi Zakaria, mati dalam keadaan syahid. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yahya dengan meletakkannya bersama dengan Nabi Isa di langit kedua. Kemudian di langit ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertemu dengan makhluk Allah yang pernah membuat geger Mesir dengan ketampanannya, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian pada langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris alaihi salam ini menurut riwayat adalah sama seperti dengan Nabi Isa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hidup ke langit. Kemudian pada langit keempat, langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun yang menemani Nabi Allah Musa dalam menghadapi seorang diktator di masanya, yaitu Fir'aun. Pada langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Lalu beliau berbincang-bincang sesaat dengan Nabi Musa. Lalu pada saat beliau pamit dengan Nabi Musa menangis. Rasulullah bertanya, wahai Musa, apa yang menyebabkan engkau menangis? Nabi Musa menjawab, yang membuatku menangis adalah telah datang kepadaku seorang pemuda yang umatnya jauh lebih banyak daripada umatku yang akan masuk ke dalam surga. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bagian daripada yang dimaksudkan oleh Nabi Musa tersebut. Pada perjalanan terakhir ditemani oleh malaikat Jibril pada langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha dan mendapatkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan tersendiri tentang pertemuan dan perjalanan ini. Tentu ini tidak menjadi ranah kita karena ini berkaitan dengan ranah akidah dan lain sebagainya. Apakah Rasulullah melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa melihat dengan mata hatinya dan lain sebagainya. Yang jelas saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menerima perintah salat. Nah, perintah salat ini ternyata adalah perintah yang agung, tidak seperti perintah-perintah yang lain yang diturunkan di bumi. Salat ini adalah perintah yang didapatkan di langit. Ini menunjukkan kemuliaan daripada perintah salat itu sendiri. Yang awalnya 50 waktu atau 50 rakaat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon dengan menjadi 5 waktu dan tidak sampai 50 rakaat, hanya 17 rakaat di waktu-waktu tertentu saja. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Rasulullah ditunjukkan bagaimana surga, ditunjukkan bagaimana neraka, bagaimana kondisi penghuni neraka, bagaimana kondisi penghuni surga. Semuanya dipertunjukkan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, sehingga dengan penampakan tersebut, dengan apa yang dilihatkan kepada Rasulullah tersebut, Rasulullah semakin yakin bahwasanya risalah yang beliau emban ini adalah risalah yang membawa pada kebenaran. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian kembali menuju, dibawa oleh malaikat Jibril dengan buruknya kembali ke kota Makkah bertepatan dengan waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Hitungannya kira-kira perjalanan Rasulullah dari berangkat ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus segala galaksi dan lain sebagainya,
menemui Allah Subhanahu wa taala, lalu melihat surga, melihat neraka, semuanya hanya ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Dan apakah ini masuk akal? Pertanyaannya, masuk akal atau tidak, ini masalahnya adalah iman. Sebab kalau kita menghitung dengan hitungan kecepatan pesawat yang paling cepat dengan saat ini, maka perjalanan Rasulullah itu adalah perjalanan yang mustahil untuk dilakukan. Tapi ingat, Al-Quran sudah menyebutkan di awal, alladzina yu'minuna bil ghaib, bagi mereka yang mengimani, percaya akan hal yang gaib. Maka bagi kita mustahil, mudah bagi Allah. Bagi kita tidak mungkin, mungkin bagi Allah. Maka apa hikmah di balik perjalanan ini selain daripada ibadah salat? Ternyata inilah waktunya Allah Subhanahu wa taala untuk memilah mana yang sofa, mana yang kadar. Artinya apa? Saat ini memang ada beberapa orang yang mulai simpati dengan Islam, ada yang masuk Islam tapi kurang kuat imannya. Maka sebentar lagi Rasulullah akan diberikan petunjuk untuk menuju mencapai jalan kemenangan, diuji dengan jalan ini untuk menguji siapa di antara mereka yang benar-benar loyal dan siapa di antara mereka yang hanya akan menjadi duri dalam daging. Maka pada saat Rasulullah duduk di dekat Ka'bah, Abu Jahal seperti biasa menyamperin Nabi dan bertanya, "Wahai Muhammad, ada cerita apa lagi malam ini, tadi malam?" Maka Rasulullah mengatakan, wahai Amr bin Hisham, tadi malam Allah memberangkatkan aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi sebelum waktu subuh. Maka Abu Jahal tertawa dan mengatakan, wahai Muhammad, ceritamu ini besar, ini bahaya ini. Apakah boleh aku menceritakan? Kata Rasulullah, silakan. Lalu Abu Jahal dengan gembira membawa cerita tersebut, karena ini cerita yang mustahil aklan, mustahil secara akal, dan menemui sahib beliau, yaitu sahib Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu makin parah. Dia menceritakan semalam bla 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 bla. Apakah engkau masih percaya dengan dia? Maka Abu Bakar menjawab, jika wahyu diturunkan kepada kami dari atas langit ke bumi, kami percaya. Lalu kenapa kami tidak percaya jika wahyu tersebut hanya disampaikan di atas langit? Maka tidak ada keraguan bagi kami untuk mempercayainya. Seorang Abu Bakar adalah orang yang pertama menentukan sikapnya, beriman terhadap apa yang diceritakan oleh baginda Nabi. Namun ada beberapa orang yang awalnya mendekati Islam, mulai simpati dengan Islam, begitu mendapat cerita tersebut akhirnya memutuskan menjauh dari Islam. Ini adalah fase di mana yang karat disingkirkan, yang disisakan hanya emas murni. Lalu kemudian setelah kejadian tersebut datanglah masa selanjutnya, yaitu kedatangan 15 orang dari Yathrib, di mana mereka ini adalah merupakan bagian daripada janji 6 orang yang pertama dulu yang akan membawa orang-orang untuk membaiat Nabi. Maka insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.